Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tambang di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini saya akan membawakan satu materi. Materi ini saya kira cukup penting banget nih, tentang zat besi. Kurang lebih judulnya adalah bagaimana cara kita memastikan anak kita tidak mengalami kekurangan zat besi, khususnya dalam 1000 hari pertama kehidupannya. Jadi, mohon disimak baik-baik. Sebelum membahasnya, saya tetap mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Mana tahu ada saudara, ada teman, atau siapapun yang butuh materi-materi tentang kesehatan bayi dan anak-anak. Yuk kita mulai pembahasannya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan masa 9 bulan dalam kandungan sampai usia 2 tahun setelah anak lahir. 1000 hari itu kurang lebih kalau dijumlah 9 bulan dalam kandungan plus 2 tahun pertama. Kenapa sih 1000 hari pertama itu sangat sering didengung-dengungkan? Karena memang 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan periode emas. Dikatakan periode emas karena pertumbuhan dan perkembangan bayi itu sangat cepat, terutama pertumbuhan dan perkembangan otaknya. Kita tahu dalam kandungan itu sangat cepat dia berkembangnya, apalagi dalam 2 tahun pertama. Nah, setelah 2 tahun umur si anak, kurang lebih hampir 80% itu otaknya sudah terbentuk. Sehingga maknanya nanti setelah 2 tahun kalau sudah terlewati, maka akan sulit untuk memperbaiki atau mengejar ketertinggalan apabila ada dalam periode sebelumnya. Itu maknanya masa emas atau periode emas dalam kehidupan anak. Jadi, ingat baik-baik, apapun yang kita lakukan pada saat bayi lahir sampai usia 2 tahun, termasuk juga nih pada saat hamil, itu sangat besar manfaatnya untuk anak nanti di masa dewasanya, khususnya nih perkembangan otaknya. Kita tahu untuk pertumbuhan dan perkembangan anak itu butuh yang namanya 2 hal. Yang pertama adalah nutrisi, yang kedua adalah stimulasi. Berbicara tentang nutrisi, ada nutrisi makro dan nutrisi mikro. Nutrisi makro itu misalnya karbohidrat, protein, dan juga lemak. Mikronutrisi itu ada banyak sekali. Dan yang kita bahas kali ini adalah mikronutrisi zat besi. Kita tahu bahwa zat besi itu sangat banyak manfaatnya. Di samping untuk mencegah anak anemi, juga untuk meningkatkan kemampuan motorik anak. Di samping itu juga untuk meningkatkan sistem imunnya dan juga perkembangan otaknya. Melihat 3 hal ini fungsinya, zat besi ini, tentu orang tua tidak ingin dong anaknya mengalami anemi. Sekarang kita masuk topik bagaimana cara memastikan anak kita tidak mengalami kekurangan zat besi dalam 1000 hari pertama kehidupannya. Yuk kita lihat pada gambar berikut. Ini saya ambil dari literatur ya, bahwa status iron atau status zat besi seorang anak dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah cadangan zat besi anak pada saat lahir. Tentunya kalau berbicara cadangan zat besi pada saat lahir ini akan dipengaruhi oleh zat besi dari ibunya. Karena transfer zat besi ini banyak dilakukan pada saat dalam kandungan, yaitu melalui plasenta. Yang kedua adalah sumber zat besi. Berbicara tentang sumber zat besi ini, kita harus berbicara tentang sumbernya dari mana, apa faktor yang meningkatkannya, dan apa faktor inhibitor atau penghambat dari penyerapan zat besi ini. Dan kita juga harus berbicara tentang apa-apa saja sih keadaan yang meningkatkan kehilangan zat besi dan juga faktor-faktor lainnya atau confoundernya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 hal inilah yang harus kita perhatikan bagaimana caranya kita untuk memastikan sumber zat besi anak itu cukup pada 1000 hari pertama kehidupannya. Yuk kita mulai satu persatu pembahasannya. Kita tahu tadi bahwa sumber zat besi bayi itu pada saat lahir adalah dari ibu lewat plasentanya. Apa saja yang mempengaruhinya? Yaitu pada saat ibunya. Misalnya status menstruasinya, bagaimana gangguan ada atau tidak,
kontrasepsi yang dipakai ini juga berpengaruh. Jumlah kehamilan, ya, kehamilan pertama atau kehamilan yang sudah beberapa kali tentu juga berpengaruh pada status zat besi pada ibu. Apakah ibunya merokok atau tidak? Sumber makanan si ibu, ya, apabila makanan si ibu juga sedikit mengandung yang namanya zat besi, tentunya cadangan zat besi si ibu juga akan terganggu, akan sedikit. Usia kehamilan, nah, semakin prematur usia kehamilan ibu pada saat melahirkan, itu akan meningkatkan resiko si bayi itu mengalami yang namanya anemi juga atau kekurangan zat besi, karena transfer zat besi ini banyak dilakukan pada akhir-akhir trimester 3, kurang lebih di atas usia gestasi 34 minggu, ya, kurang lebih antara 35 sampai 37 minggu. Ini adalah masa-masa transfer zat besi dari ibu ke janinnya. Maka pada bayi-bayi yang prematur, treatment zat besinya berbeda dengan bayi-bayi yang lahirnya aterem atau cukup bulan. Demikian juga dengan berat badannya. Semakin kecil, maka risiko mengalami anemia atau kekurangan zat besi. Waktu penjepitan tali pusat juga. Semakin cepat dijepitnya, maka transfer darah atau zat besi dari plasenta ke bayi juga akan semakin cepat selesainya. Maka ada istilah yang namanya delay cord clamping atau penundaan penjepitan tali pusat. Kurang lebih antara 2-3 menit merupakan masa yang ideal. Dan juga jenis persalinan. Jadi, faktor-faktor ini yang akan menentukan jumlah zat besi yang didapat bayi pada saat lahir. Jadi, untuk mencegah bayi kita anemi, maka ibu juga harus memperbaiki status kesehatannya pada saat hamil. Jadi, konsultasi ke dokter atau tenaga kesehatan itu sangat diperlukan. Bagaimana setelah lahir? Sumber zat besi si bayi pada saat usia 0 sampai 6 bulan. Kita tahu bahwa yang terbaik berasal dari ASI. Kandungan tadi zat besi dari kandungan akan diteruskan. Biasanya zat besi dalam si bayi yang baru lahir tadi itu bisa mencukupi sampai usia antara 4 sampai 6 bulan. Tetapi pada saat bayi 0 sampai 6 bulan juga masih mendapat yang namanya sumber zat besi. Tentunya yang pertama dari ASI-nya, atau pada bayi-bayi yang tidak dapat ASI dari susu selain ASI, misalnya dari susu formula atau susu sapi. Nah, semakin kita mengabaikan ASI, maka risikonya juga akan semakin tinggi. Yang namanya defisiensi zat besi tadi, khususnya apabila susu tambahannya tidak mengalami yang namanya fortifikasi, tidak ditambahkan zat besi. Sehingga banyak literatur mengatakan bahwa susu sapi murni tidak bagus, tidak boleh diberikan pada bayi-bayi khususnya di bawah 6 bulan karena risiko kekurangan zat besi tadi. Yang berikutnya adalah suplementasi. Suplementasi biasanya diberikan pada bayi-bayi yang prematur itu saat usia selepas 1 bulan atau usia 2 bulan. Pada bayi-bayi yang aterem itu diberikan pada saat usia antara 4 sampai 6 bulan. Jadi, untuk memastikan bayi kita sampai dengan usia 6 bulan tidak mengalami anemi atau kekurangan zat besi, perhatikan hal-hal tersebut tadi. Nah, bagaimana setelah makan? Usia di atas 6 bulan sampai usia 2 tahun. Tentu zat besi dapat dari mana? Tadi yang cadangan dari janin tadi atau dari ibu tadi sudah habis. Maka tidak boleh lagi mengandalkan cadangan zat besi pada saat dalam kandungan tadi. Terus dapat dari mana? Dapatnya dari ASI atau susu lain atau sumber makanan protein hewani. Ingat, pada masa-masa usia 6 bulan merupakan masa krusial anak mengalami anemi karena pada saat ini kebutuhan zat besinya meningkat, sedangkan storage atau cadangan zat besi yang didapat si bayi dari ibunya sudah habis. Maka sumber zat besi utamanya dari makan, terutama protein hewani. Jadi ini yang harus kita perhatikan, bahwa untuk mencegah anak anemi, sumber zat besinya harus dipastikan juga cukup. Ternyata tidak hanya sumber zat besi yang harus kita perhatikan, ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan agar penyerapan yang namanya zat besi tadi dalam sumber makanan tadi bisa diserap sempurna atau minimal diserap lebih maksimal. Tentu berbicara tentang penyerapan, ada 2 faktor, yaitu faktor yang meningkatkan penyerapan dan juga faktor yang menghambat penyerapan zat besi tadi. Apa saja yang meningkatkan penyerapan zat besi?
khususnya vitamin C, walaupun vitamin lain juga bisa. Vitamin C ini adanya dalam buah dan sayur. Makanya, untuk meningkatkan penyerapan zat besi, itu mengkonsumsi buah itu segera setelah bayi makan. Supaya ketemu nih, antara vitamin C dan juga protein-protein yang mengandung zat besi tadi. Sehingga penyerapannya lebih maksimal. Alangkah tidak bijaksana kalau kita misalnya memberikan jeda waktu. Misalnya anaknya makan jam 12, nanti makan buahnya jam 2. Risikonya apa? Tidak ketemu antara vitamin C-nya dan juga zat besi yang ada dalam protein tadi. Sehingga penyerapannya tidak akan maksimal. Perhatikan bahwa yang meningkatkan penyerapan daripada zat besi tadi adalah vitamin C. Ada yang meningkatkan, tentu ada yang menghambat. Apa saja yang menghambat penyerapan zat besi tadi? Yaitu tanin. Tanin itu ada dari mana? Dari teh dan kopi. Jadi jangan membiasakan memberikan teh dan kopi pada bayi atau anak kita, karena bisa menghambat penyerapan zat besi. Atau pitat, ya. Pitat itu dari gandum atau dari kacang-kacangan atau dari sumber protein nabati lainnya. Nah, ini juga bisa menghambat yang namanya penyerapan zat besi. Yang berikutnya adalah kita perhatikan nih, keadaan-keadaan yang meningkatkan kehilangan zat besi pada anak. Contohnya apa? Infeksi, inflamasi, penyakit kronis, infeksi parasit. Karena ini semuanya berarti ada kumannya. Nah, kuman itu butuh yang namanya zat besi dalam pertumbuhannya. Berarti selama anak mengalami infeksi, tentu juga akan mengalami resiko penurunan cadangan zat besinya. Karena apa? Kumannya memakai zat besinya untuk pertumbuhannya. Dan yang terakhir adalah susapi. Karena susapi itu biasanya akan membuat suatu inflamasi lokal dalam saluran pencernaan si bayi. Ini juga akan meningkatkan risiko yang namanya anemia, defisiensi zat besi pada anak-anak. Jadi ini Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang bagaimana cara kita memastikan anak kita tidak mengalami kekurangan zat besi, khususnya dalam 1000 hari pertama kehidupannya. Mudah-mudahan materi yang bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, dadah!